Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita bersama saya Suli Sesa. Pada edisi kali ini saya akan mengunjungi satu kecamatan yang memiliki potensi luar biasa, yakni potensi wisata alamnya, yakni Kecamatan Gunung Pati. Di sini tidak hanya potensi alam, namun Kecamatan Gunung Pati juga memiliki segudang prestasi di bawah kepemimpinan Camat Bapak Sabar Trimulyo. Apa prestasi yang sudah berhasil diraih oleh Kecamatan Gunung Pati dan potensi-potensi apa yang tengah dikembangkan oleh Kecamatan Gunung Pati? Ikuti perjalanan saya dalam Semarang Rumah Kita. Oke pemirsa Jawa Pos TV, kita coba temui Pak Camat Gunung Pati, Bapak Sabar Trimulyo. Tampaknya sedang bersama dengan stafnya ya di Sendang Jambu namanya. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah. Sulis baik. dari Jawa Pos TV. Siap, Ibu ini. Bu Lurah ya. Bu Lurah, ini dari Pok Darwis. Pok Darwis. Mas Duki. Gimana kabarnya Pak Camat? Alhamdulillah senantiasa baik. Ini pas kebetulan dapat undangan dari teman-teman Pok Darwis untuk melihat kondisi sendang yang ada di country. Ini Sendang Jambu. Oh, Sendang Jambu, tapi nggak ada pohon jambunya ya Pak ya? Tidak ada, memang hanya namanya saja. Oh, ini di bawah pohon beringin. Ya. Cukup. Kalau lihat ada tetengernya itu, ini nama-nama sendang ya Pak ya? Ini betul-betul. Ini ada Sendang Jambu, Sendang Gede, Sendang Gawe, Sendang Tanjung, Bekas. Ini alhamdulillah sendang yang ada di country semuanya itu airnya itu senantiasa baik. Dan masih bisa digunakan sampai sekarang ya? Masih. Ini dan terawat semuanya. Dan terawat seperti ini ya. Pemirsa, ini salah satu potensi wisata alam juga yang dimiliki oleh Kecamatan Gunung Pati. Ngomong-ngomong soal potensi nih Pak Camat ya. Kita tahu nih potensinya luar biasa Kecamatan Gunung Pati dengan wisata alam dan juga pertaniannya ya. Bisa dijelaskan? Kebetulan kita itu kan di wilayah Kelurahan Country. Yang mana Kelurahan Country adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati, yang memang notabene sebagai salah satu unggulan kami di Kecamatan Gunung Pati. Ini banyak sekali potensi yang dimiliki dari Gunung Pati. Ini khususnya untuk Kelurahan Country ini adalah salah satu desa wisata yang mana hampir setiap minggu kelurahan ini mendapat kunjungan dari berbagai instansi ataupun pemerintah dari luar kota untuk belajar bagaimana mengemas satu desa menjadi desa unggulan, salah satunya desa wisata. Dan ini pas kebetulan ini bukan hari libur, jadi tidak ada orang yang berkunjung. Biasanya hari Sabtu Minggu pasti ramai ya Pak ya, Camat ya. Ya, ngomong-ngomong soal potensi wisata ini Pak, ini kan selain desa wisata Kandri, ini yang diunggulkan apa di Kecamatan Gunung Pati ini? Khusus country atau bagaimana? Semuanya kalau di Gunung Pati itu banyak sekali potensi yang bisa kita di country dulu mungkin. Kalau di country ini kan di sini ada beberapa event yang besar yang memang setiap tahun itu banyak tamu yang inden ingin melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Gunung Pati. Ini pas kebetulan alhamdulillah saya juga ada teman dari Pok Darwisnya yang mengemas kegiatan yang ada di Gunung Pati khususnya country, dan beliau sendiri yang sebagai salah satu koordinator di sini kan ada banyak homestay. Jadi manakala ada kegiatan budaya, alhamdulillah kan banyak tamu-tamu yang datang ke sini, masyarakat juga ikut menikmati dampak dari kegiatan itu. Banyak homestay yang di booking dari tamu-tamu dari luar kota. Mungkin bisa sharing dengan Pak Duki, coba Pak Duki sampaikan ini. Pak Mas Duki, monggo Pak Mas Duki. Pak Mas Duki ini adalah Ketua Pok Darwis, Sekretaris Pok Darwis ya Pak ya. Namanya apa Pak? Pok Darwis Pandanaran. Pandanaran. Oke, bisa disampaikan Pak kegiatan atau event-event yang biasa diselenggarakan oleh teman-teman Pok Darwis ini. Nah, terima kasih. Jadi di Kandri itu ada 6 kalender event yang tiap tahunnya. Jadi yang pertama itu mulai dari bulan Suro atau bulan Muharram itu namanya Barian. Barian itu memasang sesaji di ujung-ujung kampung dan di tengah-tengah kampung. Nah itu kegiatannya malam Muharram. Nah, setelah itu nanti di bulan
Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ada gelar budaya Nyadran Kali. Gelar budaya Nyadran Kali ini kegiatan warga Kandri mengucapkan rasa syukur karena di Kandri ini banyak dikasih sumber mata air, terutama di sendang-sendang itu yang untuk kebutuhan rumah tangga maupun areal pertanian di sini. Terus di bulan Rajab itu ada nyadran kubur. Nyadran kubur itu kita berkunjung ke leluhur. Nah, setelah itu nanti di bulan Syawal. Bulan Syawal itu ada sesaji Rewondo. Sesaji Rewondo itu kita berbagi kepada teman-teman kita, yaitu monyet ekor panjang yang telah menjaga atau Mangreho yang sekarang terkenal dengan Gua Kreo itu dari kasal Mangreho atau merawat Gua Kreo itu. Nah, itu kan bersinggungan langsung dengan warga sekitar. Ada juga Mahakarya Legenda Gua Kreo. Nah, setelah itu ada Festival Lubang Aping. Apitan. Nah, Apitan dan September insya Allah besok tanggal 21 itu kebetulan pas Hari Tani Nasional kita mengadakan Festival Obang Abing. Ini sudah 4 kali ini yang Festival Obang Abing sawah atau memedi sawah. Terus untuk kegiatan di wisata ini kita ada paket-paket wisata yang banyak banget tahun 2022 ya Bu. Tahun 2022 kita juara tingkat Jawa Tengah inovasi paket terbanyak se-Jawa Tengah, dan paling banyak itu paket di edukasi pertanian. Oke, baik Pak Mas Duki, terima kasih penjelasannya. Itu pemirsa event-event yang biasa diselenggarakan oleh Darwis Pandanaran, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, yang memang itu sudah menjadi kalender rutin tahunan ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, itu potensi wisata alam ya Pak Camat ya. Kita tahu juga Kecamatan Gunung Pati memiliki segudang prestasi, termasuk lomba kampung hebat yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Semarang. Kecamatan Gunung Pati ini termasuk juara umum ya Pak ya. Bisa diceritakan ini Pak, tahun ini prestasi apa saja yang diperoleh oleh Kecamatan Gunung Pati? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah kemarin pas hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79, kita itu mendapatkan penghargaan. Ada 6 kategori. 6 kategori? Iya, juara 1 di tingkat kota Semarang. Juara 1 6 ya Pak? Iya. Wah, luar biasa. Yang pertama itu kemarin dari Kampung Hebat, ada dua kategori, alhamdulillah juara 1 juga. Kampung Kreatif dan Inovatif juara 1, terus yang Proklim juara 1 dan Proling juara 1, udah 3. Terus untuk Kecamatan Layana juga juara 1. Terus tingkat kota juga. Tingkat kota. Rumah Dataku juara 1, itu Kelurahan Jatirejo. Terus yang kemarin ada sitkom komedi di masyarakat tahanan pangan, alhamdulillah juga juara 1. Wah, ini juara apa? Kecamatan berprestasi bener ini ya. Betul, alhamdulillah. Bawah ke pemimpinan Pak Sabar ini prestasinya luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Camat dan jajarannya ini Pak, untuk mendorong masyarakat ini, warga ini ikut berpartisipasi aktif, ikut membangun dan juga ikut ini menghadar beni apa yang sudah dilakukan oleh Pak Camat dan jajarannya nih Pak. Nah, ini yang paling sulit ini. Paling sulit ya Pak ya? Paling sulit itu. Soalnya tidak, ya Yunseo, ini masalah seperti ini kan biasanya memang tidak harus, ini murni pembawaan dari teman-teman semuanya, itu kerja semuanya. Jadi bukan prestasi saya pribadi. Betul. Ini tanpa ada dukungan dari Pokarwi, dari Bulura dan lain sebagainya, dari warga masyarakat, tidak ada camat yang hebat, tidak ada lurah yang hebat ya dari kekompakan warga masyarakat semuanya. Kita kan hanya memfasilitasi, kita memberikan satu motivasi sehingga mereka, bagaimana kita bisa berdekatan dengan masyarakat supaya masyarakat bisa bergabung dan mendukung program-program kita. Itu yang sulit. Ya, mempertahankan kan lebih sulit daripada merebut atau meraih ya Pak ya. Nah, program-program apa yang sedang dilaksanakan dan akan menjadi program berikutnya
Pak Camat dan jajarannya dan juga warga untuk semakin memaksimalkan potensi Kecamatan Gunung Pati ini? Iya, maturun. Jadi sebetulnya program kami itu banyak sekali karena Gunung Pati itu salah satu kecamatan yang memang kunjungan wisatanya terbanyak untuk kecamatan lain. Jadi dibanding kecamatan lain, di sini ada tempat-tempat wisata yang banyak sekali seperti wisata religi juga ada, di Masara, terus waduk Jati Barang, ada Buah Kreo, ada kampung petik buah di Cepoko, ada juga di kampung wisata. Nah ini perlu kita kemas lagi satu paket wisata yang memang selama ini belum ada kerjasama dengan pihak BPWS, karena bisa dikatakan manakala kunjungan wisata bisa datang ke waduk itu bisa maksimal insya Allah. Karena selama ini terus saja waduk itu hanya dikunjungi wisatawan lokal saja, tidak bisa dari luar kota, tidak bisa masuk karena area tempat parkir juga tidak ada, terbatas. Jadi memang kemarin saya punya usulan kepada pemerintah kota terkait dengan masalah rencana ke depan. Jadi kita punya lahan untuk bisa menjadikan tempat satu tujuan wisata yang nanti semua wisatawan bisa berkunjung ke, karena kalau kita berkunjung ke Gunung Pati, satu hari itu tidak bakalan cukup tempat wisata itu. Kelihatannya nggak luas tapi satu hari nggak cukup, Pak. Oh, nggak cukup. Banyak sekali, hampir semua kelurahan itu mempunyai tempat wisata edukasi dan wisatawan yang bikin mereka itu betah di sini. Gitu. Jadi paling tidak kita harus punya tempat transit untuk wisatawan. Jadi manakala wisatawan datang dari luar kota itu ada satu tempat yang bisa mungkin shelter atau terminal wisata yang perlu kita garap dulu supaya nanti bis-bis yang dari luar kota bisa kita antar ke tempat-tempat wisata. Kalau selama paketnya gitu, rencana. Sekarang paket bersama, Pak. Paket bersama. Iya. Kita sudah bikin paket bersama. Santri, Cepoko. Berapa itu, Pak? Paket bersama tarifnya berapa itu? Kalau tergantung, Pak. Jadi ada tergantung paketnya. Ada yang kalau di Kandri itu yang sendiri aja ada yang 80.000 per pack, ada 100.000 per pack, ada yang paket live in kita juga beda lagi harganya. Itu one day ya, satu hari ya, Pak? One day ada live in juga ada. Kalau live in berapa itu? Kalau live in rata-rata hampir 300 sampai 350.000 per pack. 2 hari berarti menginap. Itu banyak peminatnya, Pak Mas Dugi? Banyak juga. Banyak ya. Kalau luar negeri kita $200. Pakai dolar kalau luar negeri ya. Pak Camat, kalau ngomong soal jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Gunung Pati, khususnya Kandri, dari tahun ke tahun ini peningkatannya berapa persen? Atau tahun ini berapa ini? Ini kita ambil contoh saja yang kita berkunjung ke Pati Masara itu satu hari itu minim 200 bis. Satu bis itu ada 30 orang. 200 bis itu sebulan atau? Satu hari. Satu hari? Ya. Itu tidak berkunjung ke tempat wisata yang lain karena tidak ada tempat yang untuk menampung mereka nanti. Kita arahkan kemana nanti yang seperti disampaikan oleh Ketua Poksarbis itu. Kalau kita bisa bikin paketan dan ada tempat transit untuk wisatawan, kita arahkan kemana-mana. Jadi selama ini dia hanya satu fokus di situ, tidak bisa datang ke tempat lain. Gitu. Jadi kendala yang terjadi selama ini baru keterbatasan lahan untuk area parkir pengunjung ya, Pak ya. Dan tempat yang representatif khususnya untuk makan siang atau wisatawan yang datang dari luar. Karena selama ini wisatawan yang datang ke sini pasti makannya di luar, ke Kabupaten Semarang, balik lagi ke sana. Jadi kita perlu tempat untuk memang menampung orang-orang yang datang. Rest area lah. Ini kalau Kandri sudah yang inden sampai 2025. Yang Indian mau berkunjung ke sini? Iya, sudah sampai 2025. Pak, kalau live in itu yang ditawarkan apa untuk kunjungan menginap? Mulai mereka datang kemudian menginap, kan nggak hanya sekedar menginap tidur di homestay ya. Mereka kan juga harus punya kenangan juga kalau bermalam di sini, pulang punya kenangan apa, terus besok paginya apa yang mereka lakukan. Kita bikin rundown misalnya 2 hari 3 hari 2 malam itu kita bikin rundown, ada kegiatan edukasi pertanian, ada kegiatan budaya, ada kegiatan juga
mainan tradisional. Jadi, contohnya seperti apa kegiatan budaya itu Pak Mas Ruby? Kegiatan budaya kita ajari terbang kempling. Kempling kemana, kita punya kegiatan namanya kempling kemana. Ada juga karawitan, ada juga tari-tarian. Kita tari. Itu kita kemas, kita jadwalkan. Terus mainan anak-anak dari mainan tradisional itu ada zaman-zaman tempo dulu kayak gubak sodor, main egrang dan lain sebagainya. Ternyata terutama teman-teman dari luar negeri senangnya minta ampun. Apalagi kalau sudah mainan di sawah itu nggak pengen mentas. Karena di tempat mereka nggak ada. Oke, Pak, kalau mensiasati kondisi seperti itu, keterbatasan terutama untuk shelter ya, pengunjung kan harapannya kan makin banyak ya wisatawan, cuma kendala seperti itu paling nggak akan membatasi ya. Upaya yang dilakukan oleh kecamatan apa Pak ini untuk membuka akses agar ini bisa diakses kendaraan-kendaraan besar terutama bis ya? Ya, kita sudah mengupayakan, kita membuat usulan untuk bisa kita memang sudah ada pandangan lahan yang bisa dijadikan sebagai shelter, tempat penampungan dari wisatawan yang datang ke kita. Jadi ada di lahan di depan kecamatan itu kan cukup luas, bisa dijadikan terminal wisata di sini. Terus di samping itu juga sebenarnya kita punya spot-spot yang bagus untuk dioptimalkan menjadi tempat wisata. Contohnya seperti apa? Di mana Pak? Kalau kita itu daerah pegunungan di sini, manakala kalau kita melihat ke arah selatan, view-nya itu bagus. Jadi mungkin bisa dijadikan tempat-tempat. Di sini sungai juga banyak yang belum kita optimalkan menjadi tempat wisata, mungkin untuk tubing dan sebagainya. Ini belum kita garap. Wah, banyak potensi yang belum dimaksimalkan ya. Karena air di sini bagus, tidak pernah, tidak pernah aset, walaupun musim kemarau air sungai tetap mengalir. Nah, kalau kita optimalkan untuk bisa jadikan tempat wisata tubing luar biasa. Itu tubing belum Pak Mas? Dulu pernah. Sudah pernah ada ya. Tapi sekarang itu debit airnya berkurang karena di bendung di Pak Marno Barokah itu di bendung 2, jadi airnya nggak sampai ke bawah kalau musim kemarau, tapi kalau musim hujan cukup lah. Baik Pak Camat, terakhir ini mungkin ke depan harapan Pak Camat agar Kecamatan Gunung Pati ini semakin luas dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Apa ini harapannya? Saya berharap kepada pemerintah kota khususnya selaku yang jelas saya kepingin sekali. Jadi saya yakin ini bisa menjadi satu sumber PAD yang luar biasa kalau Gunung Pati betul-betul dioptimalkan untuk wisatanya. Jadi paling tidak kan satu itu dari peningkatan PAD, kedua kalinya dari masyarakat juga terangkat ekonominya, karena sumber-sumber bisa dikatakan itu potensi untuk dijadikan wisata ini banyak sekali. Hampir semua kelurahan di sini itu punya spot yang bagus. Kalau kita optimalkan, insya Allah menjadi tempat tujuan wisata yang indah. Tidak kalah menarik dengan Bandungan. Oke pemirsa, kita sekarang jalan menuju kemana nih Pak Camat? Ke kebun kates Hawaii sama California. Kebun kates pepaya, bahasa Inggrisnya pepaya. Carica papaya, bahasa Latinnya. Carica papaya. Carica papaya. Ini milik warga nih Pak ya? Alhamdulillah, ini memang budidaya, memang sekarang yang lagi ngetren kan pepaya Hawaii. Satu buah untuk satu konsum sekaligus satu orang. Oh, yang agak kecil ya, bukan yang pepaya gede ya. Bukan. Sekarang yang lagi ngetren itu ya, satu buah untuk konsumsi satu orang. Kita akan panen ya Pak ya? Iya.
Nah, pemirsa Jawa Pos TV, kita sudah sampai di mana ini? Di kebunnya ini, pusatnya untuk panen Pak Camat ya. Kebun papaya California, Hawaii dan Thailand. Wah, 3 negara ini di satu kebun. Ya. Luar biasa ini ya. Di depan kita ini sudah ada pepaya yang dipanen ya Pak ya. Betul ini. Wah, Pak Camat berarti tiap hari makan pepaya Pak? Alhamdulillah, gratis. Sehat ya Pak ya. Ini yang jenis apa ini? California. Ya, oke. Ini Pak siapa dari kelompok tani Pak? Herman, Pak Herman. Muda mandiri. Muda mandiri, luar biasa. Muda mandiri lagi ya. Jiwanya yang muda. Jiwanya. Pak bisa dijelaskan ini Pak jenis? Bisa dijelaskan ini jenis pepayanya nih Pak Herman? Kalau ini California. Oh, California. Ya. Oke. Untuk yang Hawaii ini. Ini Hawaii. Ini Hawaii. Oh, yang lebih kecil Hawaii ya, kecil ya. California, Hawaii itu kecil, yang agak gede Thailand ya Pak ya. Thailand, Pattaya Pak. Ya. Oke, ini kalau wisatawan datang berkunjung, petik berapa Pak harganya Pak Herman? Untuk California saat ini hancur harganya. Hancur. Biasanya saya kalau eceran tuh kita jual 7.000 per kilo. Per kilo. Ya. Kalau ini berapa kilo biasanya? Kalau gini paling ya kurang setengah kilo. Setengah kilo. Ya. Ini yang 7.000 yang kecil-kecil ya Pak ya. Kalau yang ini Pattaya, Thailand berapa ini? Kalau Thailand sama. Thailand dengan California harga sama. Sama. Yang beda Hawaii. Hawaii berapa? Kalau Hawaii 15.000 per kilo. 15.000. Kenapa lebih mahal Pak Herman? Buah kalau Hawaii itu termasuk buah premium. Dan size-nya dia tidak bisa besar. Maksimal kurang lebih 1 kilo lah sudah maksimal cukup besar ya. Rasanya beda ya? Berarti? Beda sekali. Nanti bisa dicoba. Wah, udah jauh. Ini. Karena kelasnya itu di supermarket pun juga yang kelas atas ya. Iya. Seperti di Semarang itu di Frudo, Istana Buah itu yang bisa masuk. Karena harganya itu ya per kilo 15.000 ya. Dari kita 15.000, di sana ecerannya kurang lebih 28,5 per kilo. Kalau pasar tradisional nggak masuk ya berarti ya? Harganya yang nggak masuk karena peminatnya nggak kuat. Ya, yang akhirnya kita yang reject ya Pak. Jadikan sana premium harus masuk yang size-nya yang mulus segala macam. Jadi yang gini kita jual di lokal. Tapi tetap kira kalau eceran ya 15.000 di sini per kilo. Tapi soal rasa sama lah ya, yang dijual. Bentuknya kan kurang bagus, gitu. Ya, kurang super. Size-nya juga kurang memenuhi. Jadi yang diminta seperti Istana Buah itu setengah kilo sampai 1 kilo. Oke. Baik, ini potensi wisata petik buah nih Pak Camat ya, di Kelurahan Kanting, Kecamatan Gunung Pati. Keunggulannya organik gitu. Oh iya, keunggulannya organik. Oke, jadi benar-benar tanpa bahan kimia ini, jadi semuanya itu murni. Untuk pupuk organiknya juga produksi sendiri ya. Ya betul. Dari petani. Nanti bisa dilihat di sana itu Pak, produksi pupuk kita di sana itu. Jadi kita dari pemupukan organik untuk mengatasi hama segala macam kita juga organik. Jadi semuanya sampai pestisida atau fungisida itu semuanya organik. Pak Camat, tadi kan saya sempat cerita sama beliaunya untuk kelompok tani di Tani Muda di Kantin ini kan setiap harinya itu bisa menjual pepaya itu minim 1 kintal ya? Ya. Satu hari itu. 1 kintal. Tidak 1 kintal. Pak, dari pihak kecamatan untuk program pendampingan meskipun ini juga sebenarnya ranah instansi lain ya, dinas pertanian dalam hal ini, tapi kecamatan karena ini berada di wilayah kecamatan kan juga tidak bisa lepas tangan ya Pak untuk membantu kelompok tani yang ada ini. Seperti apa yang sudah dilakukan pihak kecamatan Pak? Ya sebetulnya kan kalau kita tuh memang di ranahnya tadi seperti yang Panjenengan sampaikan tuh dinas pertanian, paling kita hanya memberikan satu support saja kepada para petani karena ini juga menjadi salah satu tujuan wisata juga untuk bisa lebih optimal dalam penanganan pertaniannya supaya para pengunjung yang datang ke sini tidak kecewa. Jadi manakala mereka datang ke sini memang betul-betul real apa yang saya ceritakan ternyata di lapangan juga sama. Oke, Pak Herman sendiri apa yang dibutuhkan Pak untuk pengembangan dukungan dari pihak kecamatan sebagai pemangku ini Pak Camat sebagai pemangku wilayah ini? Yang terutama kalau bisa ya memang disosialisasi bahwa di Kadri ini
ada pertanian pepaya yang mana juga kita secara khusus kita dengan organik full. Ya, itu yang saya harapkan sehingga mungkin lebih banyak masyarakat mengenal. Dan kita pun juga di sini tanam pepaya juga bukan cuma sekedar yang seperti ini kan umum California. Kita mengembangkan Hawaii, harapannya di desa Kandri ini muncul brand baru bahwa kita di sini menjadi sentra untuk khususnya pepaya Hawaii. Karena pepaya Hawaii itu butuh perlakuan khusus, Pak. Jadi tidak mudah untuk istilahnya kalau petani biasa itu untuk mengembangkan ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena semua petani bisa. Ya, karena dari pembibitannya itu sungguh-sungguh istilahnya ada perlakuan tersendiri ya. Ya, jadi kalau California kan kita sebar aja tumbuh, Pak. Kalau untuk Hawaii itu katakanlah kita dan juga tanamnya harus F1, Pak. Tidak bisa kita nanam dari biji yang sudah ada terus kita sebar, itu jadinya seperti ini, Pak. Ini sebetulnya Hawaii tapi F2. Dan ini pasar tidak bisa nerima. Yang pasar supermarket ya, Pak ya. Tapi kalau pasar tradisional terima ya, Pak ya. Terima karena ini lebih manis dari California. Ini Hawaii F2 ini terus terang. Yang renyah itu jenis apa, Pak? Oh, kalau itu Thailand. Thailand. Lebih keras ya. Pattaya ya berarti ya. Iya. Kalau kebun ini sendiri sudah berapa lama, Pak, ada, Pak? Ini kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Wah, ini silakan dicoba dulu. Ini makannya kayak sendok ya. Nanti saya makan itu kalau dilihat dari warnanya aja sudah kelihatan kalau ini benar-benar melecar ya. Makanya sampai bijinya. Oh, sampai bijinya, untuk kesehatan ya. Kalau memang, tapi kalau memang tidak suka ya. Tidak apa-apa. Tapi kebanyakan orang yang peduli kesehatan bijinya juga dimakan. Kalau yang jenis apa nih, Pak? Ini Hawaii. Yang paling mahal ya, Pak, ini, Pak? Ya, yang paling mahal. Sekilo berapa tadi? 15.000. Kalau saya edarkan di sini 15.000. 15.000. Kalau masuk supermarket yang itu sama. Kita diambil supermarket itu 15.000. Ya. Wah, ini potensi Gunung Pati sangat luar biasa. Jadi sudah ada festival durian ya, Pak ya? Ada. Mungkin nanti festival rambutan dan festival pepaya. Ya. Itu ya, Pak ya? Insya Allah ke depan kita kalau memang ini bisa panen raya kita adakan festival ya. Ya. Tapi tidak hanya di buah, mungkin juga hasil olahan pepaya lainnya mungkin, Pak ya. Pengembangannya ya. Belum punya itu, Pak. Nah, ini mumpung ada Pak Camat, UMKM-nya kan juga maju. Sebetulnya gini, Pak. Ini saya karena pepaya kan tetap tidak semuanya bisa terkonsumsi ya, Pak. Iya, betul. Yang kecil-kecil ini kita baru merintis untuk ayam, Pak. Jadi ini kalau kita cacah fermentasi nanti untuk pakan ayam, Pak. Dan kita akan mengembangkan ini, kebetulan saya mau baru persiapan untuk uji coba. Jadi kita pelihara ayam kampung biasa, ayam Jawa. Dan biasanya kebanyakan sekarang kan meskipun ayam kampung tapi makannya sudah pakai itu apa namanya pur atau apa itu ya jenisnya. Kita berusaha juga di sini karena kita organik ya juga ayamnya organik. Jadi kita kasih makan yang istilahnya katakanlah limbah nanti sayur, mungkin daun-daun pepaya bisa kita cacat, kita rajang, dan juga buah-buah yang sortir kita buat kembangkan untuk makan ayam. Baik, Pak Camat. Pak Herman, terima kasih waktunya sudah menemani saya perjalanan menyusuri Kecamatan Gunung Pati. Betul kata Pak Camat, sehari nggak cukup ya kalau ingin berkunjung ke Kecamatan Gunung Pati. Ini baru satu tempat aja saya sudah berjam-jam di sini ya, Pak ya. Baru satu tempat ya, Pak. Sendang sama kebun pepaya. Padahal banyak kebun durian, kebun jambu kristal ya, Pak ya. Belum 7 sendang yang ada di sini dan juga potensi wisata Gua Kreo yang juga di wilayah Kecamatan Gunung Pati. Belum terjangkau semua, ini baru belum terjangkau semua. Kapan-kapan kita harus menginap di Kecamatan Gunung Pati. Anda juga sama harus menginap di Kecamatan Gunung Pati untuk melihat potensinya. Homestay-nya terjangkau, kata Pak Mas Duki. 150.000 ya? 150.000. Sarapan gratis. Mantap. Baik, pemirsa Jawa Pos TV, sampai di sini perjalanan kita di Semarang Rumah Kita. Saya Suli Sesa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Semarang Rumah Kita, edisi berikutnya hanya di Jawa Pos TV.